seperti akan ada sebuah pertanda buruk. Dan benar saja, saat liburan berakhir, sahabatku K, Kelly aja ya, Kelly, tapi terlalu mirip ya. Kila. Jadi saat liburan berakhir, sahabatku Kila mengatakan padaku jika kakak kelas yang mengalami kecelakaan telah meninggal dunia. Aku tidak percaya, padahal kukira dia akan segera sembuh. Tapi kenapa justru dia pergi secepat ini? Aku masih belum mempercayai sahabatku, karena mungkin saja itu hanya sebuah gosip. Tapi keesokan harinya adalah hari pertamaku di kelas 8. Dan setelah pembagian kelas diumumkan, aku ternyata masuk ke kelas 8G. Mantan kelas yang dulu ditempati oleh kakak kelas yang mengalami kecelakaan tersebut. Dan parahnya lagi, ada petugas OSIS yang masuk ke kelasku dan meminta sumbangan untuk kakak kelas yang mengalami kecelakaan itu, dan mereka juga memberitahukan bahwa orang itu sudah meninggal. Syok sekaligus takut yang kami rasakan saat itu. Aku harap segalanya baik-baik saja sampai tahun berikutnya. Semoga kakak kelas yang meninggal itu juga tenang di alam sana. Wah, ini dulu parah banget. Kayak dulu itu belum pernah ada kejadian, maksudnya aku selama aku sekolah belum pernah ada kejadian kakak kelas atau adik kelas atau teman seangkatan meninggal. Itu belum pernah ada, itu pertama kalinya. Dan mungkin teman-temanku juga pertama kalinya mengalami, atau mungkin di sekolah juga pertama kalinya, nggak tahu. Intinya itu bener-bener kacau. Semua orang takut dan semua orang menggosipkan bahwa di kelas itu ada bangku bekas kakak kelas itu dan itu harus dikeramatkan. Kan makin serem. Dan itu sebelum berita tersebar itu sebenarnya di desaku udah ada desas-desus. Kayak anak yang kemarin kecelakaan itu, yang depan meninggal di tempat, yang belakang selamat. Dan yang belakang ini kakak kelasku, yang depannya temennya dia, nggak tahu siapa, nggak kenal. Nah, ketika kakak kelasku ini meninggal, heboh lagi tuh. Wah, yang kemarin kecelakaan dua-duanya meninggal gitu kan. Tapi kita belum konfirmasi, belum ada berita lebih lanjut. Dan ketika sekolah mengkonfirmasi lewat OSIS yang meminta sumbangan untuk berbelasungkawa, untuk berduka cita, itu parah sih. Itu heboh semua dan kelas kami dianggap kelas keramat. Awal masuk ke kelas itu bener-bener suasana gak enak, semua canggung dan semua takut, semua gak nyaman. Terus kursi yang disebut-sebut sebagai kursi bekas kakak kelas itu bener-bener gak ada yang berani menduduki. Bener-bener gak ada loh yang berani menduduki. Diasingkan. Sampai akhirnya sekolah menindaklanjuti. Semua kursi dan bangku kalau gak salah itu diganti. Atau yang cuma yang dianggap keramat yang diganti, aku lupa. Pokoknya diganti. Setelah itu baru banyak anak mulai menduduki semua kursi dan kelas jadi lebih enak lah.
Tapi tetap aja kayak anak dari kelas lain kalau mampir tuh pasti takut, pasti mereka bilang, ih ini kelas yang ini ya, kelas yang pernah dipakai sama kakak kelas yang itu ya. Pokoknya udah terkenal banget lah itu kelas yang horor. Udah kelas paling gelap, kelas paling pojok, kelas paling lembab. Udah perfect. Dikatain angker. Itu serem sih, serem dan aku pun takut. Waktu itu aku takut. Beruntung teman-teman juga takut, jadi aku ngerasa ternyata wajar. Dan karena wajar aku jadi nggak takut, karena aku merasa semua orang takut, ya udah, mau apa lagi, kita semua takut, ya udah, cuma perlu tahu, setelah itu santai. Meskipun yang lain masih tetap takut. Itu pengalaman paling unik sih, karena pertama kali. Dan aku kenal orangnya, kebetulan orangnya tuh baik. Dan aku kenal tuh dia nggak aneh-aneh gitu loh, nggak nakal, nggak apa gitu loh. Jadi ya buat apa takut juga sih sebenarnya, soalnya aku kenal dia baik, ngapain aku takut gitu loh. Lagian ngapain orang baik mau menggentayangi, kan nggak mungkin. Lagian ngapain orang baik nunggu lama-lama di bumi, kan aneh gitu loh. Lagian adiknya juga kenal sama aku, adiknya itu temen deket di gereja, sering ibadah bareng. Jadi nggak enak juga kalau aku takut karena adik kelasku adiknya dia gitu loh, adik kandungnya dia. Jadi kayak ya ngapain takut gitu loh, cuma karena baru pertama kali jadi takut. Tapi ini feeling aku masih inget, itu kayaknya feeling yang paling kuat deh, karena itu pertama kali aku dapat feeling tentang kematian. Sakit, aku masih inget, dada tuh kayak ditusuk-tusuk, terus kayak panas, sedih, gak enak lah pokoknya. Waktu itu pertama kali, jadi rasanya itu bener-bener sakit banget, dan itu berlanjut selama berhari-hari tanpa tahu kenapa. Dan rasanya tuh pengen nangis terus, gak tahu kenapa pengen nangis terus, kayak sedih banget, padahal aku gak kenapa-kenapa. Ketika aku dengar berita bahwa dia meninggal, itu waktu dikonfirmasi ya, waktu pertama desas-desus aku masih ngerasa sakit. Ketika dikonfirmasi oleh OSIS bahwa dia benar-benar udah meninggal, perasaan itu hilang, udah hilang. Kayak pesan sudah tersampaikan, kayak aku udah menemukan jawaban, tiba-tiba hilang. Sering banget dulu seperti itu. Kalau sekarang mau udah nggak kayak gitu, sekarang udah beda feelingnya, udah nggak tahu, udah beda metode. Dulu tuh seperti itu, dulu tuh kalau belum terjawab, feeling itu bakal terus-terusan menyiksa. Wah, bener-bener waktu itu capek banget sih kalau mengalami feeling semacam itu. Kayaknya ini tuh ada 1 minggu atau berbulan-bulan, aku lupa, pokoknya ini lama dan itu sakit. Karena aneh juga sih, karena kan biasanya kalau udah dengar misal orang kecelakaan, orangnya ini aku kenal, ya udah hilang. Kok ini kecelakaan udah ketahuan orangnya tapi kok masih sakit, berarti kan ada sesuatu yang tidak beres. Ketika udah konfirmasi baru udah hilang, kan ngeselin ya. Dan dulu itu paling sebel, paling gak enak, paling kesel, paling menderita, paling merasa gak berguna, itu ketika aku dapat feeling dan aku gak ngerti feeling itu mengarah ke siapa. Aku ngerasain sakit banget, tapi aku gak ngerti itu siapa yang kena. Dan dulu aku selalu ngamuk-ngamuk ke Tuhan, kayak ngapain ngasih aku feeling, ngapain nyiksa aku, ngapain ngasih aku tanda kalau aku gak bisa membantu siapapun yang bakal kena.